Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa'id bin Amir al-Jumahi merupakan seorang pemuda, salah satu dari ribuan orang mu'allaf yang datang dari daerah Tan'im, luar Mekah, demi memenuhi undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pembunuhan Khabib bin Adi, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, setelah mereka berhasil menangkap Khabib dengan cara menipunya. Jiwa muda dan kekuatan yang dimilikinya membuat Sa'id mampu menerobos kumpulan manusia saat itu, sehingga ia dapat berdiri sejajar dengan para pemuka Quraisy, seperti halnya Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lainnya yang menyaksikan pemandangan saat itu. Kesempatan itu membuat Sa'id dapat melihat para tawanan suku Quraisy yang sedang terikat. Tangan para wanita, anak-anak, dan pemuda mendorong tubuh Sa'id masuk ke arena pembunuhan. Di tempat suku Quraisy melakukan balas dendam kepada Nabi Muhammad lewat diri Khubayb, dan sebagai balas dari para anggota suku Quraisy yang mati dalam perang Badar. Saat kerumunan yang sesak itu sampai ke tempat pembunuhan dengan membawa tawanan, berdirilah pemuda yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi dengan tegaknya di hadapan Khubayb. Ia menyaksikan Khubayb berjalan ke arah kayu yang telah dipancangkan. Sa'id mendengar suara Khubayb yang tenang di antara jeritan dan teriakan para wanita dan anak-anak. Khubayb berkata, "Dapatkah kalian mengizinkan aku untuk melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu?" Sa'id lalu memperhatikan Khubayb saat ia menghadap kiblat dan melakukan sholat 2 rakaat. Betapa bagus dan sempurnanya 2 rakaat sholat yang dikerjakan Khubayb. Sa'id juga memperhatikan saat Khubayb menghadapi para pemuka Quraisy, seraya berkata, "Demi Allah, kalau kalian tidak menduga bahwa aku akan memperpanjang sholat karena merasa takut mati, pasti aku akan memperbanyak bilangan sholat tadi." Mereka memotong setiap bagian tubuh Khubayb sambil berkata kepadanya, "Apakah kau ingin Muhammad menggantikan posisimu ini? Dengan engkau akan selamat karenanya." Pada waktu itu, darah mengalir begitu deras dari tubuh Khubayb. Namun ia menjawab, "Demi Allah, aku lebih suka menjadi pengaman dan meninggalkan istri dan anakku daripada Nabi Muhammad ditusuk dengan duri." Maka semua manusia yang hadir saat itu mengacungkan tangan mereka ke langit, seraya berteriak sengit, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Lalu Sa'id bin Amir menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Khubayb mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang kayu seraya berdoa. Selesai berdoa, Khubayb pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pada tubuh beliau banyak sekali luka pedang dan tombak yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Suku Quraisy pun telah kembali ke Mekah, dan mereka semua sudah lupa akan bangkai tubuh dan proses pembunuhan Khubayb. Akan tetapi, dalam diri seorang pemuda yang hampir baligh bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak pernah hilang bayangan Khubayb sedetik pun. Sa'id seringkali melihat Khubayb di kala tidur. Saat terjaga pun, Sa'id sering melihatnya dengan ilusi. Tergambar di benak Sa'id saat Khubayb melakukan sholat 2 rakaat yang begitu tenang dan nikmat di depan kayu yang terpancang. Sa'id mendengar getaran suara Khubayb di telinganya saat Khubayb berdoa untuk menghancurkan suku Quraisy. Sa'id menjadi khawatir terkena petir dibuatnya, atau takut terkena hujan batu yang jatuh dari langit karenanya. Lalu Khubayb seperti telah mengajarkan Sa'id apa yang belum diketahui sebelumnya. Khubayb mengajarkan bahwa hidup yang sesungguhnya adalah akidah dan jihad di jalan akidah hingga mati. Khubayb mengajarkan bahwa iman yang mantap akan melahirkan banyak keajaiban dan karamah. Khubayb juga mengajarkan hal lain, yaitu bahwa pria yang dicintai oleh para sahabatnya dengan cinta seperti ini tiada lain adalah seorang nabi yang didukung oleh langit. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Sa'id bin Amir untuk memeluk Islam. Maka ia berjalan menghampiri manusia dan mengumumkan keterlepasan dirinya dari perbuatan dosa yang telah dilakukan suku Quraisy. Ia berikrar akan meninggalkan segala berhala yang pernah disembahnya, dan ia mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Sa'id turut ikut berhijrah ke Madinah, dan ia senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Ia pun turut dalam perang Khaybar
dan perang-perang lain setelah itu. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Sa'id menjadi pedang terhunus bagi khalifah pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan ia menjadi satu-satunya contoh bagi orang yang beriman yang berniat membeli kehidupan akhirat dengan dunianya. Ia rela mendahulukan Allah dan pahala yang akan diberikan daripada tunduk kepada nafsu syahwat. Kedua khalifah Rasulullah SAW mengetahui dengan baik kebenaran dan ketakwaan yang dimiliki oleh Sa'id. Mereka berdua sering mendengarkan dengan serius setiap nasihat dan ucapan Sa'id. Sa'id mendatangi Khalifah Umar saat beliau baru menjadi khalifah. Sa'id berkata kepadanya, "Ya Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia, dan janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu, sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Ya Umar, perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan padamu urusannya dari kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Cintailah mereka sebagaimana engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Buatlah mereka membenci apa yang engkau dan keluargamu benci. Goncanglah kumpulan manusia untuk menuju kebaikan, dan janganlah engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah." Umar pun bertanya, "Siapa yang mampu melakukan itu, wahai Sa'id?" Sa'id menjawab, "Yang mampu melakukan itu adalah orang sepertimu yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Nabi Muhammad. Tidak ada lagi jarak antara orang sepertimu dengan Allah." Sejurus kemudian, Umar mengajak Sa'id untuk menjadi salah seorang pembantunya, seraya berkata, "Ya Sa'id, kami mengangkatmu menjadi wali atau gubernur daerah Hims." Sa'id menjawab, "Ya Umar, demi Allah, janganlah engkau menimpakan ujian kepadaku." Umar pun menjadi berang, seraya berkata, "Celaka kalian! Kalian meletakkan kepemimpinan ini di leherku, kemudian kalian mau lepas tangan dariku? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Kemudian Umar mengangkat Sa'id menjadi wali di daerah Hims, seraya bertanya, "Bolehkah kami menentukan gaji buatmu?" Sa'id menjawab, "Apa yang akan aku lakukan dengan gaji tersebut, wahai Amirul Mukminin? Sebab gaji dari Baitul Mal melebihi kebutuhanku." Dan akhirnya Sa'id pun berangkat ke Hims. Sedikit sekali uang yang dibawa oleh Sa'id bin Amir, hingga tiba saat datangnya beberapa orang dari penduduk Hims yang dipercaya oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, "Tuliskan nama-nama orang miskin kalian, sehingga dapat aku cukupkan kebutuhannya." Mereka pun melaporkan data yang mereka miliki. Di dalamnya terdapat nama si Fulan dan Sa'id bin Amir. Umar bertanya kepada mereka, "Siapakah Sa'id bin Amir ini?" "Beliau adalah pemimpin kami." Umar bertanya, "Pemimpin kalian termasuk orang fakir?" Mereka menjawab, "Benar." Demi Allah, lama waktu berjalan, namun di dalamnya tidak ada tungku api menyala. Maka meledaklah tangis Umar hingga air matanya membasahi janggutnya. Kemudian beliau mengumpulkan uang sebanyak 1000 dinar dan ditaruhnya dalam sebuah ikatan seraya berkata, "Sampaikanlah salamku padanya dan katakan padanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan uang ini untuknya agar semua kebutuhannya tercukupi." Datanglah utusan tadi kepada Sa'id dengan barang bawaannya. Sa'id melihat bungkusan itu dan ternyata di dalamnya terdapat banyak uang dinar. Namun Sa'id menolaknya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah ia terkena musibah. Lalu datanglah istrinya tergopoh-gopoh sambil bertanya, "Ada apa, Sa'id? Apakah Amirul Mukminin telah wafat?" Sa'id menjawab, "Bahkan lebih dahsyat dari itu." Istrinya bertanya lagi, Apa yang lebih dahsyat dari itu?" Ia menjawab, "Dunia sudah merasuki diriku untuk merusak akhiratku, dan kini fitnah sudah menyebar di rumahku." Istrinya berkata, "Kalau begitu, campakkan saja hal itu." Padahal istrinya tidak tahu tentang uang dinar tadi. Saat bertanya, "Maukah kamu menolongku untuk melakukannya?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Sa'id mengambil uang dinar tadi dan ia membaginya dalam beberapa bungkusan. Kemudian ia bagikan kepada kaum muslimin yang fakir.
Tidak lama berselang, datanglah Umar radhiyallahu an ke beberapa daerah di Syam untuk memeriksa kondisi penduduknya. Saat itu ia tiba di Hims. Rupanya Sayyiduna Umar mendengar bahwasanya para penduduk mengeluhkan kinerja para pegawai dan wali di wilayah mereka, sebagaimana yang sering terjadi di Kufah. Saat Umar tiba di sana, beberapa penduduk menghampiri Umar untuk memberikan sambutan terhadapnya. Sayyiduna Umar lalu bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang pemimpin kalian di sini?" Mereka mengadukan keluhan kepada Umar, dan mereka menyebutkan ada 4 kekurangan pemimpin mereka, di mana setiap satu masalah lebih besar daripada lainnya. Umar berkisah, "Maka aku pun mengumpulkan pemimpin mereka, yaitu Sa'id bin Amir dengan orang-orang tadi. Dan aku berdoa kepada Allah agar dugaanku tidak dibuat salah, karena aku menaruh kepercayaan besar kepada Sa'id. Saat mereka dan pemimpinnya sudah tiba menghadapku, apa yang kalian keluhkan dari pemimpin kalian?" Mereka menjawab, "Ia tidak keluar bekerja sehingga hari sudah amat siang." Umar bertanya, "Apa komentarmu dalam hal ini ya Sa'id?" Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Demi Allah, tadinya aku tidak mau mengatakan hal ini, namun karena ini harus disampaikan, maka aku pun akan menceritakannya. Aku tidak punya pembantu di rumah. Setiap kali aku bangun di pagi hari, maka aku harus menumbuk gandum untuk keluargaku. Kemudian aku harus mengaduknya dengan perlahan sehingga ia menjadi ragi. Lalu aku buatkan roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk mengurusi permasalahan manusia." Umar bertanya, "Lalu apa lagi yang kalian keluhkan terhadapnya?" Mereka menjawab, "Ia tidak mau melayani seorang pun pada waktu malam." Umar bertanya, "Apa komentarmu dalam hal ini wahai Sa'id?" Beliau menjawab, "Demi Allah, sungguh aku juga sungkan untuk menceritakan hal ini. Aku telah membagi waktu siangku untuk berkhidmat dalam urusan mereka, dan waktu malamku untuk Allah." Umar bertanya lagi, "Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Ada 1 hari dalam sebulan di mana ia tidak keluar untuk mengurusi kami." Umar bertanya, "Apa maksudnya ini wahai Sa'id?" Beliau pun menjawab, "Aku tidak memiliki pembantu wahai Amirul Mukminin, dan aku tidak memiliki baju kecuali yang sedang aku pakai ini. Aku mencucinya sebulan sekali dan aku menunggunya sampai kering. Pada penghujung hari baru aku dapat keluar menemui mereka." Sayyiduna Umar bertanya lagi, "Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" Seringkali ia hilang kesadaran sehingga ia tidak mengenali orang yang berada di sekelilingnya. Sayyiduna Umar bertanya, "Apa maksudnya hal ini wahai Sa'id?" Beliau pun menjawab, "Di saat aku musyrik, aku menyaksikan sendiri pembunuhan Hubaib bin Adi, dan aku melihat para penduduk Quraisy memotong jasad beliau, dan mereka bertanya kepada Hubaib, 'Apakah kau ingin Muhammad menggantikanmu di sini?' Lalu Hubaib menjawab, 'Demi Allah, aku tidak suka mereka aman dengan istri dan anakku, padahal Nabi Muhammad sedang ditusuk dengan duri, dan aku selalu teringat akan hari itu. Mengapa aku tidak menolongnya sehingga aku menduga bahwa Allah tidak mengampuniku? Maka aku pun hilang kesadaran karenanya.' Saat itu Umar langsung berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah membuat dugaanku kepadanya tidak rusak.' Kemudian Umar mengirimkan 1.000 dinar untuknya agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Begitu istri Sa'id melihat uang tersebut, ia berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami lewat khidmat yang kau berikan. Belilah segala kebutuhan hidup kita, dan carilah seseorang yang mau diupah sebagai pembantu.' Sa'id berkata kepada istrinya, 'Apakah kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu?' Istrinya bertanya, 'Apakah itu?' Sa'id berujar, 'Kita kembalikan lagi kepada orang yang membawanya, dan hal itu lebih kita butuhkan.' Istrinya pun bertanya lagi, 'Apakah itu?' Beliau menjawab, 'Kita pinjamkan uang tersebut kepada Allah sebagai korban hasanan atau pinjaman yang baik.' Tanpa diduga, jawaban istrinya sangat indah. Dia menjawab, 'Benar, dan engkau akan dibalas dengan kebaikan karenanya.' Setelah beliau meninggalkan majelis, maka beliau membagikan uang dinar tersebut dalam beberapa bungkus. Dan beliau berkata kepada salah seorang anggota keluarganya,
bawalah ini kepada janda fulan, yatim fulan, si miskin fulan, dan si fakir fulan. Begitulah kepemimpinan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat rendah hati. Meskipun beliau tidak memiliki harta apapun, namun beliau masih bertanggung jawab penuh dengan amanah yang telah diberikan kepada beliau. Kehidupan kaya bukan tidak bisa beliau rasakan, namun beliau lebih memilih hidup miskin karena beliau mengerti bahwasanya dunia tidak bisa ditukar dengan akhirat. Semoga kita mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kisah Amirul Mukminin, seorang pemimpin mulia, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.